لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. Yang saya muliakan alim ulama yang pandai, yang saya muliakan wabil khusus Pak Camat serta sahabat-sahabat, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini Pak tidak diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Walaupun pengen, walaupun mau, tapi setiap orang tidak diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Walaupun kebelet Pak, kebelet mau jadi kaya, walaupun mau semau-maunya jadi kaya, tapi karena takdirnya kaya tidak akan kaya. Begitu halnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini pun tidak diberikan kesempatan yang sama, ataupun tidak semua dari kita memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Walaupun mau jadi camat, kalau nggak bisa, kalau nggak jadi camat akan jadi Pak. Setiap orang tidak diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk menjadi penguasa. Tak semua kita diberikan kesempatan jadi penguasa, dan begitu juga tidak semua dari kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Tetapi Allah memberikan kesempatan yang sama untuk kita untuk menjadi bahagia tanpa harus menjadi kaya. Allah memberikan kesempatan yang sama untuk semua manusia untuk menjadi manusia mulia, walaupun tidak harus menjadi seorang penguasa. Kesempatan itu Allah berikan sama. Siapapun yang ingin mulia, Allah berikan kesempatan yang sama. Siapapun yang ingin bahagia, Allah berikan kesempatan yang sama. Karena kenapa? Bahagia tidak harus kaya, mulia tidak harus menjadi penguasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi, kami sudah tentukan kehidupan mereka di dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi camat, ada yang jadi rakyat biasa, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi wakil biasa, ada jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Kenapa demikian? Tujuannya agar rotasi kehidupan ini berjalan. Kalau jadi camat semua repot, atau jadi presiden semua. Kalau kita tengok-tengok bukan kita ada gelagat-gelagat menjadi presiden. Betul-betul jadi presiden tidak ada. Tetapi Allah memberikan kesempatan yang sama bagi semua kita di bawah untuk menjadi manusia yang mulia, tanpa harus jadi presiden, tanpa harus menjadi camat, tanpa harus menjadi kepala desa, tanpa harus menjadi penguasa. Kalau begitu, dengan apa kita akan bahagia? Kita contoh lagi. Makanya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan malaikat Pak. Nabi yang diutus oleh Allah bukan malaikat, bukan jin. Sehingga apa kata Imam Al-Ghazali? Tak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan aku tak mampu mencontoh Nabi Muhammad. Maka hadir Nabi Muhammad yang melakukan satu perjalanan yang sangat panjang yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tak satu pun makhluk
dari Masjidil Haram lanjut ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa lanjut ke langit pertama, kedua, ketiga, naik ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la, kemudian melakukan bertemu dengan Allah, melakukan perjalanan surga dan neraka. Dan perjalanan yang panjang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun menjadi perjalanan yang sangat panjang, tapi juga menjadi perjalanan yang sangat singkat. Kalau dalam kitab Isra itu dikatakan Pak, qit'atun minal lail, sepotong daripada malam. Diceritakan dalam satu kitab Pak, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan diambil daripada tempat tidurnya, ketika Nabi Muhammad kembali lagi selesai dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu, tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat. Bapak cepatnya juga. Bapak kalau bangun, kemudian pergi kencing sebentar ke WC, merokok satu batang. Balik ke tempat tidur masih ada atau sudah dingin Pak? Dah dingin Pak. Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang begitu panjang, tetapi sekaligus kata ulama menjadi perjalanan yang tercepat yang pernah ada di atas muka bumi. Tak ada teknologi yang dapat mengalahkan ini Pak. Pak Jamal tadi bilang ada kereta cepat, ada pesawat kereta cepat kalah dengan kecepatan yang dilakukan perjalanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pertanyaan, hadiahnya sepeda, gambarnya. Nah, gantiannya, oke? Dia kalau hadiah dari Ustaz biasanya 10.000, 20.000. Kalau Pak Camat minimal 50.000. Nanti kita bikin pertanyaan 20 kali 50 kan lumayan. Kata Pak Camat besok tak boleh lagi aku datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan tanpa sebab. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini ada sebab dan ada tujuan. Kenapa Nabi Muhammad diperjalankan Pak? Untuk apa Nabi Muhammad diperjalankan? Dan apa sebab Nabi Muhammad diperjalankan? Sebelum Nabi Muhammad gantian. Oh dulu, adik dulu ceramah bagus tak? Nanti kalau mau gantian nanti saya kasih link. Gantian ya. Bapak Ibu ada yang kayaknya ada itu bagaimana? Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada penyebab utama kata ulama kenapa Nabi Muhammad diperjalankan. Sebab yang pertama, sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan, maka tahun ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan dalam sejarah sebagai tahun kesedihan? Awal-awal ketika Nabi Muhammad mulai dakwah, ketika Nabi Muhammad mulai mendakwakan Islam, tidak satu pun daripada kaum kafir Quraisy berani menyentuh kulit Nabi Muhammad. Awal-awal dakwah, ketika Nabi Muhammad mulai mendakwakan kalimat la ilaha illallah, mengajak penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah, mengajak kaum Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, walaupun mendapatkan penolakan, tapi tidak satu pun daripada mereka berani menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena ketika itu masih hidup dua sosok manusia yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Siapa mereka? Mereka yang pertama adalah Abdul Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib masih hidup, dan Abu Thalib siap memasang dada berdiri di hadapan Nabi untuk
18 rojak. Pas 18 atau 20 rojak ketika itu meninggallah Abu Thalib. Sedih Nabi Muhammad dan bertambah kesedihan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Timbul bertanya apa? Kenapa Abu Thalib tidak beriman? Sedangkan dia siap pasang badan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Abu Thalib itu tak yakin dengan kebenaran dakwah Nabi Muhammad? Oh yakin, Pak. Apa kata Abu Thalib? Apa kata Abu Thalib? Laula al-balagh wa idza al-mashaqqah lawajadtani samhan bidzalika ad-din al-mubayyinah. Kalau tidak takut dicaci maki, kalau tidak takut dicela, kalau tidak takut dihinakan, kalau tidak takut dikucilkan, lawajadtani samhan bidzalika ad-din al-mubayyinah, pasti kalian akan mendapatkan aku masuk ke dalam agamanya Muhammad yang jelas kebenarannya. Apa pelajarannya, Pak? Abu Thalib itu tak mau beriman. Hidayah tak bisa masuk ke dalam hati beliau. Apa penyebabnya? Gengsi yang terlalu dalam. Tanya mulai ibu itu, Pak. Yang membuat sakit kepalanya itu apa? Gengsi atau kebutuhan? Gengsi. Yang bikin kepala kita disakit apa, Pak? Gengsi atau kebutuhan, Pak? Pak, yang membuat kepala kita sakitnya apa? Gengsi atau kebutuhan? Gengsi. Bukan kebutuhan, Pak. Untuk kita tetap makan, minum. Apa kata Nabi Muhammad? Man asbaha fi syirki, barang siapa yang di pagi harinya aminan fi syirki, aman di dalam hidupnya. Indahu qutun fi yaumi, dia memiliki makanan di hari itu. Apa kata Nabi Muhammad? Seolah-olah terkumpul di dalam kehidupannya semua kekayaan dunia. Cukup makan, aman hidup, tempat tinggal cukup. Apa kata Nabi Muhammad? Seolah-olah terkumpul semua nikmat-nikmat dunia di dalam kehidupannya. Maka kalau gengsi sudah terlalu besar, Pak, selera besar-pasan daripada dia penghasilan 1 juta, pengeluaran 3 juta, 1 kredit, Pak. Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, banci kredit, HP kredit, sama aja kredit, Pak. Apa tak awal bulan kening bojo, akhir bulan mulutnya muncul. Apa penyebabnya? Gengsi yang terlalu besar. Maka apa? Ketika manusia memiliki gengsi yang terlalu besar, Pak, akan susah hidupnya untuk menerima satu kebenaran. Ustaz anak muda yang tua hidup. Aku tak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya anak muda. Aku dah 4 kali haji, Ustaz. Imam anak muda. Kenapa? Gengsi yang terlalu besar. Sehingga Abu Thalib tidak beriman. Kenapa? Karena gengsi, Pak. Bukan tidak meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi karena gengsi yang begitu besar. Dan itu diceritakan, Pak, dalam hadis Nabi. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, datang Nabi Muhammad mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, Abu Jahal, Abu Lahab duduk di samping kepala Nabi Abu Thalib. Apa kata beliau? Apa kata dua orang ini? Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Atadruku millata Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, kau meninggalkan agama bapakmu. Wahai Abu Thalib, kau meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib. Sampai meninggal dunia, Pak, tidak sempat Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hidayah ini, kita alhamdulillah, Pak, tak kenal dengan Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad. Kita dilahirkan dari ibu dan ayah
tinggal di kampung yang mayoritas beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi jika seandainya sudah beriman tapi tidak menjaga iman yang ada di dalamnya. Setelah Abu Thalib meninggal dunia 5 minggu, dalam satu hal mengatakan 5 minggu tak sampai 2 bulan. 5 minggu setelah Abu Thalib meninggal dunia, manusia yang disegani oleh kaum Quraisy meninggal dunia. 5 minggu setelah itu meninggal Khadijah Kubra, istri Nabi. Khadijah ini disegani juga sama Nabi Muhammad oleh Quraisy. Kenapa disegani Pak? Karena kenapa disegani? Khadijah ini memegang sepertiga perdagangan suku Quraisy. Jadi Khadijah ini pedagang kaya Pak. Sepertiga perdagangan kota Hijaz itu ada di tangan Khadijah. Macam-macam sahabat Yaman kena maikot habis perdagangan mereka. Karena kenapa? Hampir sepertiga perdagangan kota Hijaz itu berada di dalam kekuasaan Khadijah. Maka ketika Khadijah masih hidup, tidak satupun daripada kaum Quraisy berani menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ketika 5 minggu setelah itu meninggal Khadijah, tak ada lagi manusia yang disegani dan ditakuti. Maka ternyata dari dulu lagi begitu penting Pak. Kalau dalam bahasa modal orang dalam penting Pak. Nabi Muhammad tidak terjaga apa-apa ketika masih ada orang itu. Tak ada yang berani menyakiti Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia Pak, tak ada lagi yang disegani oleh orang kafir Quraisy, sehingga apa kata ulama, manusia yang paling hina daripada mereka, seorang budak yang paling hina daripada mereka, berani meletakkan kotoran unta di pundak dan kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perjuangan Nabi Muhammad. Maka Pak, ketika 2 orang ini meninggal dunia, Nabi Muhammad bersedih. Terus ditambah lagi kaum Quraisy habis-habisan ingin menangkap dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membela ada, kemudian berlomba-lomba pemuda-pemuda ingin menangkap Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Tak ada lagi yang ditakuti, tak ada lagi yang disegani Pak. Maka di dalam satu tempat Pak, harus ada manusia yang disegani. Maka ketika Nabi Muhammad tak bisa lagi berdakwah, tak mungkin lagi bisa berdakwah, karena keluar rumah saja tak bisa. Bukan Nabi Muhammad takut, bukan Nabi Muhammad takut mati Pak, tapi Nabi Muhammad diperintahkan lalu dakwahlah ilham Nabi Muhammad untuk melanjutkan dakwahnya di kota Taif. Kenapa demikian? Karena dakwah di kota Mekah tidak memungkinkan lagi, tak mungkin lagi Pak. Maka pelajarannya apa Pak? Kalau di satu kampung tak bisa lagi kita buat baik. Kalau di satu kampung itu bukan kampung yang baik lagi. Buat baik awak tak bisa, mengajarkan kebaikan tak bisa. Apa yang dibuat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tinggalkan kampung itu, Nabi Muhammad cari tempat yang lain tanah untuk berdakwah. Pergi ke kota Taif Pak. Berjalan kaki Nabi Muhammad. Berapa panjang perjalanan kaki Nabi Muhammad? Tak panjang Pak. Perjalanan kaki Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Taif, kata ulama sirah, kata ulama sejarah 60 mil Pak. 1 mil itu 1,7 kilo. Kalau 60 mil kalikan tuh Pak, berapa tuh? Sekitar 90 kilo dari Pekanbaru ke Dayu. Jadi tadi ketika saya dari Pekanbaru hujan-hujan Pak, itu pun apa-apa tiba-tiba tinggal perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Taif ke Taif. 60 mil Pak, berjalan kaki Nabi Muhammad. Kita tahulah bagaimana perjalanan kaki di sana Pak. Jalanan berbatu, menonjak, naik, turun, terjal dan sebagainya.
hari. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah dari pintu ke pintu, Pak. Diketok oleh Nabi Muhammad, didatangi setiap penduduk kota itu 10 hari lamanya. Jadi tak bisa kita nyalahkan orang, Pak, yang buat dakwah masuk satu kampung, kemudian dia berdakwah di situ satu kampung, dia datangi orang itu tak salah, karena ada dalil yang contoh yang dibuat oleh Nabi Muhammad. 10 hari Nabi Muhammad berdakwah di kota Taif, berkeliling Nabi Muhammad di kota Taif. Tapi apa yang beliau dapatkan, Pak? Yang beliau dapatkan celaan dan celaan. Diusir Nabi Muhammad dari kota Taif, Pak. Setelah Nabi Muhammad diusir, cukup sampai di situ. Pemuka-pemuka adat kota Taif memerintahkan anak-anak kota Taif untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Dengan batu, Pak. Ketika Nabi Muhammad berapa panjang diceritakan dalam sirah, Pak, berapa panjang Nabi Muhammad dilempari batu? 3 mil. Jadi Nabi Muhammad itu berjalan di kota Taif itu, di jalan kota Taif itu beliau berjalan sepanjang 3 mil, maka sepanjang 3 mil itulah Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Siapa yang sanggup, Pak? Masih kita bilang belum seberapa itu. Maka perjuangan Nabi Muhammad dalam mendakwakan agama ini belum apa. Kalau dibandingkan kita belum apa-apa. Kita kalau dakwakan agama datang ke orang kasih teh, Pak. Datang ke sini dapat jauh, datang sini langsung disambut dengan mata dikata ikan kuat. Makan mulai di sini, Pak, makan rendang. Nabi Muhammad itu disambut dilempari batu sepanjang 3 mil, Pak. Sehingga apa yang terjadi, maka dalam sejarah dikatakan ketika pelipis Nabi Muhammad terluka, kain gantung. Jadi pakaian Nabi Muhammad itu kain gantung, Pak, tak kayak apa ini. Kain gantung yang dikenal mampu menyerap keringat itu, Pak, tak mampu menahan darah yang menetes dari pelipis Nabi Muhammad. Saking banyaknya darah. Pakaian Nabi Muhammad itu gantung, Pak. Kalau kacamata kita dikit menetes lah, dikit aja menetes. Tapi darah yang menetes dari pelipis Nabi Muhammad tak sanggup menahan dan menyerap saking banyaknya darah yang menetes dari pelipis Nabi Muhammad. Begitu perjuangan Nabi kita, Pak. Maka kalau betul cinta sama Nabi, kita tunjukkan apa yang sudah kita buat untuk agama kita ini. Maka belajar menghidupkan agama, Pak. Mendakwakan agama bukan sekedar cerita-cerita saja, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik Nabi Muhammad, Pak. Ketika Nabi Muhammad balik dari kota Taif, Nabi Muhammad tak berani masuk ke kota Mekah. Kenapa di kota Mekah sudah ditunggu juga nih. Yang berani, yang berhasil menangkap Nabi Muhammad akan diadai 100 bentang. Balik dari kota Taif datang ke kota Mekah tak disambut, balik ke kota Mekah tak berani masuk. Sehingga Nabi Muhammad berdiam diri selama 1 pekan di satu kebun kurma milik Quraisy juga. Namanya kalau tidak salah Abu Murrah. Jadi Abu Murrah ini pun berkeinginan membunuh Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika dia melihat keadaan Nabi Muhammad yang numpang berteduh di kebunnya itu, tak sanggup dia melihat Muhammad Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan? Ya Muhammad, man fa'ala hadza. Wahai Muhammad, siapa yang sudah tega melakukan ini? Padahal dia termasuk orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Musuh Nabi Muhammad tak sanggup dengan Nabi Muhammad, Pak, seperti itu. Allah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perjuangan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Maka dengan bantuan salah satu jaminan daripada penduduk Mekah, berhasillah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah. Maka tak lama setelah itulah diberangkatkan Nabi Muhammad melalui Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Ada yang mengatakan bahwa rumah Nabi Muhammad memang terbelah, ada yang mengatakan hanya sekedar istilah. Kata Nabi Muhammad, semuanya satu baik. Terbelah antara umatku. Fanazala bihi Jibril, maka turunlah dari atas rumah itu Jibril. Faja'a muslim min dhahabin, maka Jibril datang dengan membawa satu pejana yang terbuat dari emas. Apa yang dilakukan Jibril? Dibelah dada Nabi Muhammad, waghsalahu bima'in Zamzam, kemudian dada Nabi Muhammad dicuci dengan air Zamzam. Setelah dicuci, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril memasukkan bejana tadi mamlu'atun bil iman wal hikmah, yang penuh dengan iman dan hikmah. Apa pelajarannya, Pak? Sebelum sampai kepada Allah, sebelum menghadap Allah, Pak, bersihkan hati. Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Allah yang dibersihkan hati, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu dibelah hatinya dua kali, dadanya dua kali. Pertama di kaum Bani Sa'idah ketika beliau masih kecil, kemudian ketika Isra dan Mi'raj. Sebelum bertemu dengan Allah, dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan hatinya. Pelajaran yang dapat kita ambil apa? Tak mungkin kita sampai kepada Allah kalau seandainya hati ini tak bersih. Ada orang rajin sembahyang, Pak. Sembahyang rajin, sedekah rajin, haji 4 kali, umroh setiap tahun, puasa rajin, sholat malam rajin, tapi sekali ngomong 3 RT sibuk ibadahnya. Sekali ngomong dia rajin ibadah rajin, ke masjid rajin, tapi sekali ngomong hatinya kotor, Pak. Sekali ngomong 1 RT, 1 RW sibuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik saja kita sama Allah tak cukup, harus baik juga kita sesama manusia. Baik sama Allah penting, memperbaiki hubungan kepada Allah sangat penting, tapi tak kalah pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kan banyak orang tua, kalau sudah rajin sholat, nengok orang tua ada berdosa aja pemikirannya. Kalau sudah bagus, sudah rajin ke masjid, nengok orang tua berdosa aja nengoknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi? Berapa banyak kelak manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Pahalanya habis dia bagi-bagikan kepada manusia yang pernah bertemu dengan dirinya. Maka kalau mau jadi baik ketika masih hidup, Pak, ketika masih mendetak yang lebih, buat baik sama orang, Pak. Jangan dah mati baru berubah dianggap baik. Masih hiduplah dianggap baik, Pak. Kadang-kadang kan banyak orang, Pak, kalau sudah mati baru minta dianggap baik. Sudah mati, dimandikan, dikafankan, masuk dalam keranda, baru dia akhirnya bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah jenazah ini baik? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah jenazah ini baik? Kan banyak sudah mati baru minta dianggap baik. Tentu orang bilang baik, Pak, tapi bilang tidak. Coba sekali-kali nanti ada yang bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah jenazah ini baik? Tidak. Tak jadi untuk jenazah waktu lainnya lalu.
menunjukkan sifat merasa akulah yang paling top di kampung ini. Kalau tak awak tak jadi acaranya. Kalau tak awak tak terbangun kampung ini. Itu pelajarannya. Setelah dibelah Nabi Muhammad, dibelah, dibersihkan, dimasukkan iman dan hikmah ke dalam hati Nabi Muhammad. Setelah itu diberangkatkanlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan yang sangat cepat. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad setelah sampai di Masjidil Aqsa sampai kepada satu dinding. Ketika sampai ke dinding itu, Nabi Muhammad ikatkan buahnya itu. Diikat, Pak. Kalau dalam bahasa hadis itu, Nabi Muhammad menambahkan buahnya jauh di satu dinding dari Masjidil Aqsa, yang dinding itu sekarang menjadi dinding ratapan oleh orang Yahudi. Jadi dinding ratapan oleh orang Yahudi itu dinding itu, Pak. Disitulah dulu Nabi Muhammad menambahkan buah beliau. Kadang-kadang kita nanya, kenapa harus ditambah? Kenapa Nabi Muhammad mengikatkan buahnya? Karena mungkin buah itu jalan-jalan makan ubi, tak mungkin. Tak mungkin buah itu berjalan makan sawit, makan daun-daun sawit, tak mungkin. Kenapa Nabi Muhammad menambahkan buahnya, Pak? Ketika sampai di Masjidil Aqsa dan ditambahkan buahnya, pelajarannya adalah Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada umatnya ikhtiar yang benar kepada Allah. Nabi Muhammad tak biarkan buahnya tidak terikat, Pak. Nabi Muhammad tambahkan. Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada umatnya ikhtiar yang benar itu tambah baru tawakal. Kadang-kadang kita bilang, Ustaz, kita tawakal saja lah, Ustaz. Kalau Allah takdirkan kita kaya, insya Allah kaya. Tak usah kerja, Ustaz. Di rumah sajalah. Tak usah buat ikhtiar. Kalau Allah takdirkan kaya, insya Allah kaya. Coba lakukan, insya Allah miskin terus juga. Ada istilah itu jodoh tak kemana, Ustaz, betul. Tapi kalau tak kemana-mana, tak ada jodoh. Rezeki tak kemana, Ustaz, betul. Tapi kalau tak kemana-mana, tak ada rezeki. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Pak, ikhtiar yang benar, buat ikhtiarnya, baru tawakal kepada Allah. Ada dalam satu hadis Nabi, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau seandainya kalian memiliki tawakal yang betul kepada Allah, tawakal yang benar kepada Allah. "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul," kata Nabi Muhammad. Kalau seandainya kalian memiliki tawakal yang benar kepada Allah, tawakal yang betul, Pak. Bagaimana tawakal yang betul? Ikhtiar dibuat, hasil serahkan sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? La hadakumullah kama yarzuqu yanzuru imasan fatawakkalu. Pasti kalian, kata Nabi Muhammad, akan memberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung pipit. Burung pipit itu balik petang, pagi balik petang. Dia tak bekal, Pak. Tak ada bekal dulu. Saya bertanya, Pak, saya pernah sampai waktu saya kuliah di S2 itu, saya tanya sama dosen saya, Pak, next step ini, kenapa dalam hadis ini yang dimisalkan itu burung, Pak? Bukan cicak gitu kan? Kalau kita tengok-tengok, Pak, cicak ini lebih kasar lagi. Dia merayap, tapi makanannya yang terbang. Kan cicak itu lebih terbang, Pak. Dia merayap ini. Makanannya apa? Makanannya nyamuk, lalat. Apa kata dosen saya? Kalau kita nonton, cicak ini kasar. Makanya cicak itu timbul nyanyiannya, Pak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Setelah itu datang seekor nyamuk, lalu angkat. Pelajarannya apa lagi dari nyanyi di balaran?
cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, cicak namun ikhtiar. Apa yang dibuat ikhtiar oleh cicak itu? Diam-diam dia merayap. Setelah ikhtiar dibuat, rezeki Allah hantar. Yang datang siapa? Cicak atau nyamuk? Yang datang cicak atau nyamuk? Datang seekor nyamuk. Yang datang nyamuk apa? Maka pelajarannya apa dari lagu ini Pak? Buat ikhtiar, nanti Allah datangkan. Kebilang kenapa bukan cicak Ustaz? Tapi burung. Kata beliau, pertama burung ini tidak memiliki tanah. Yang kedua, burung itu tidak membawa. Yang ketiga, burung itu kemana-mana berkelompok Pak. Dia berkelompok, punya koloni. Ketika dia mendapatkan satu biji makanan, dia akan panggil kawan yang lain. Nah itu beda kita dengan burung Pak. Kalau burung itu dapat rezeki dipanggil kawan. Kalau kita dapat rezeki Pak, diam-diam. Ini rasa dapat kerja, ada duit satu kampung yang tahu. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kau memiliki kawasan yang benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan kosong, balik dalam keadaan burung yang kenyang. Maka ketika sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kan buat beliau masuk Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, langsung dihidangkan 2 minuman. Kalau ini 1, 5 mineral. Ini 2. Pertama arak, yang kedua susu. Disuruh pilih Pak. Dan ingat, arak ketika itu belum diharamkan. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika itu minuman keras belum haram. Artinya apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad memilih minuman keras, sah-sah saja. Karena minuman keras itu diharamkan kapan? Setelah ada perintah sholat tahun kedua Hijriah. Ketika itu Nabi Muhammad masih muda, perintah sholat belum ada. Dihidangkan kepada Nabi Muhammad 2 minuman, 1 arak, 1 susu. Disuruh pilih Pak. Kata ulama, kalau seandainya Nabi Muhammad pilih minuman keras, sah-sah saja. Kenapa? Karena minuman keras belum diharamkan ketika itu. Dengan mantap Nabi Muhammad memilih susu. Diminum susu Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? As-sabta ra'ya ya Muhammad. Pilihanmu benar wahai Muhammad. Kebayang tak kalau Nabi Muhammad minuman memilih arak? Sedangkan milih susu saja banyak yang mampu banyak. Macam-macam pokoknya, ada babu kata, babu kepemimpinan, ada yang babu janda, macam-macam dibuat. Apalagi yang babu harta tempat masalah agak kenal lagi dari masjid. Siang malam kerja apa? Siang pas keringan banting tulang, kalau siang banting tulang, kalau malam banting istri apa? Habis-habisan dibuat untuk mencari kekayaan, tapi tak kaya-kaya juga. Karena gila dunia. Dengan mantap dan Muhammad memilih susu Pak. Apa kata malaikat Jibril? Pilihan tepat wahai Muhammad. Tak kebayang kalau seandainya Nabi Muhammad memilih khamar, mabuk semua mungkin tidak itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah selesai daripada itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, saya hanya sampai jam 10 Pak. Singkat cerita, setelah sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku hantar sampai sini saja. Aku tak bisa masuk. Dalam satu kitab dikatakan, malaikat Jibril mengatakan, kalau seandainya aku maju 1 jengkal saja, aku akan menjadi api.
Maka tak sanggup malaikat Jibril masuk, maka masuklah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad akan masuk, Nabi Muhammad lepas sandalnya. Jadi Nabi Muhammad ingat ketika Nabi Musa mengqaddasi gua itu, "Irfa'na 'alaika ya Musa, fa innaka fi muqaddasi gua." Lepas sandal wahai Musa, sesungguhnya engkau di tempat yang suci. Nabi Muhammad lepas sandalnya, Pak. Ketika Nabi Muhammad melepaskan sandalnya, diperintahkan oleh Allah untuk memakai kembali. Jadi satu-satunya sandal, Pak, yang pernah naik ke Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah adalah sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang itu, Pak, menjadikan lambang sandal Nabi Muhammad itu sandal lambang kemuliaan. Maka ditaruhlah di atas besinya itu adalah lambang sandal, lambang capat, walaupun diperdebatkan oleh para ulama kulit atau puncaknya. Setelah masuk, Pak, satu-satunya perintah agama yang diperintahkan di langit itu hanya sholat. Zakat diwajibkan di bumi, haji diwajibkan di bumi, kalimat tauhid diajarkan di bumi. Semua kewajiban agama diwajibkan di atas muka bumi dan disampaikan malaikat Jibril. Satu-satunya perintah kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah di langit langsung dipanggil Nabi Muhammad adalah perintah sholat. Cuma berapa banyak orang tak sholat saat ini? Tak pernah apa lagi dengan masjid kecuali setahun sekali, Pak Tua. Kapan? Ketika pembagian daging kurban. Kalau tak ada pembagian daging kurban, mungkin tak nampak juga kita tidur di masjid itu. Sholat di rumah tak nampak, sholat 5 waktu tak nampak, kemudian sosial kematian tak nampak, Islam orang tak nampak, maulid Nabi tak nampak. Kapan nampak? Hari raya kurban, ketika pembagian daging kurban. Kalau tak ada daging kurban di masjid itu, mungkin tak nampak kan dia tuh, Pak. Maka kan masjid paling ramai kapan, Pak? Idul Adha, Pak, hasil semua. Maka sholat ini adalah Rasul Al-Fitri. Kata Nabi Muhammad, kepala daripada agama ini adalah sholat, Pak. Kenapa disebut kepala, Pak? Bapak kalau ke pasar nengok orang yang jualan lele tak punya tangan, masih berani beli kalau? Masih. Jalan-jalan ke pasar Tayu nengok tukang bakir tak punya kaki sebelah, masih bisa masuk, Pak? Masih. Beli sayur masuk ke pasar nengok kawan tak punya telinga sebelah, masih aman. Ini orang mau beli baju nengok yang jualan tak pakai kepala, berani dekat? Tak berani, ya. Kenapa? Kalau tak ada kepala wajib mati. Kalau orang tak ada kepala pasti mati. Maka kata Nabi Muhammad, Rasul Al-Fitri as-salat, kepala daripada agama itu adalah sholat. Makanya sering Nabi Muhammad mengatakan saat kepada sahabat, "Hasibu sholatakum, hasibu sholatakum." Perbaiki sholat kalian, perbaiki sholat kalian, perbaiki sholat kalian. Sehingga ulama menafsirkan, siapa yang mau diperbaiki kehidupannya, perbaiki sholatnya. Bukan rumah yang diperbaiki, Pak. Bukan kebun yang dipoles, Pak. Bukan. Ketika hidup mau baik, bukan tak cari, bukan rumah yang diperbaiki, bukan. Tapi kata Nabi Muhammad, hasibu sholat aku, perbaiki sholat kamu. Kita kalau ketinggalan sholat biasa saja. Nabi Muhammad bilang dalam hadis yang sahih, "Man fatatu sholatun faka'annama hudira ahluhu wa maluhu." Siapa yang ketinggalan satu kali sholat saja, ketinggalan satu sholat saja, kata Nabi Muhammad, faka'annama hudira ahluhu wa maluhu, seolah-olah hilang seluruh harta dan keluarganya. Satu sholat, Pak. Satu sholat ketinggalan, kata Nabi Muhammad, sama seperti kerugian
kawan sebelah tak sholat sama sekali. Seolah-olah kalau kita sholatnya Allah yang kutu dengan sholat kita, Pak, itu yang dimuliakan oleh Allah. Tak sholat satu dayung ini, Allah tetap menjadi Allah. Satu dayung tak sholat, Pak, kosong masjid itu, yang ini kosong. Allah tetap menjadi agung dengan keagungannya. Sholat satu dayung ini berjamaah 5 waktu, tak ada yang terlambat, semuanya sholat ke masjid. Sedikit pun kemuliaan yang Allah miliki tidak akan bertambah. Apa kata Allah? Allah tantang kita dalam diskusi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqakum bi wajhin wahidin minkum ma zalika min kulli syai'in fi kulli syai'in. Jika seandainya semua manusia dari awal sampai terakhir, dari golongan jin, dari awal sampai terakhir, semuanya ketakwaannya sama dengan ketakwaan para nabi, apa kata Allah? Sedikit pun tidak menambah kemuliaan yang aku miliki. Maka jangan sok-sokan dalam hidup kita. Menangis kita nanti di dalam kubur minta balik, tak bisa balik. Maka ulama itu memisahkan apa, Pak? Ulama itu memisahkan seperti ini. Kalau seandainya ada bayi lahir, ketika lahir tak cukup telinga sebelah, dia tak bisa kata bapaknya nak masuk lagi ke perut makna, telinga tak cukup, tak bisa. Kenapa? Waktunya sudah habis. Waktu menyempurnakan telinga sudah habis. Ketika lahir tangan sebelah tak cukup, tak bisa bapaknya bilang nak masuk lagi ke perut makna, tanganmu tak cukup satu, tak bisa. Waktunya sudah habis. Begitu juga Pak, ketika kita mati, keluar kita dari alam dunia, masuk kita ke alam kubur, ternyata kurang satu sholat, tak bisa kita bilang kepada malaikat, wahai malaikat, balikkan aku akan sholat sekali lagi. Tak bisa. Sehebat apa betul lagi tadi, Pak? Sesayang apa, sesayang-sayangnya kita dengan kehidupan dunia nih, Pak, takkan sanggup kita hidup 150 tahun. Nah, kalau kita sesayang-sayangnya lah kita dengan kehidupan ini, takkan ada kita minta, ya Allah ya Tuhan, hidupkanlah aku 200 tahun. Mau hidup 200 tahun, Pak? Bagaimana dengan Pak Camat nanti 200 tahun? Jadi camat terus, Pak. Tak mau juga kita, Pak. Walaupun kita sayang dengan kehidupan ini, walaupun kita cinta dengan kehidupan ini, takkan sanggup kita hidup 100 tahun ke atas, takkan sanggup. Tanyalah yang sudah tua-tua gini kita satu, enak hidup mana enak? Maka kebanyakan sesak, maka terlalu sedikit sesak. Kena angin malam selemo. Dulu kemana-mana bau minyak wangi, sekarang kemana-mana bau minyak angin. Dulu kalau kemana-mana Bang, cari angin. Sekarang kenapa tak pergi Bang? Masuk angin. Sampai kemana-mana pula hidup kita di Bang, sampai kita malas untuk sembahyang. Allah tak butuh dengan sholat kita nih, kita yang butuh kepada Allah. Maka perbaiki sholat kata Nabi Muhammad. Kalau kau ingin diperbaiki hidupmu oleh Allah, maka perbaiki hubunganmu kepada Allah. Maka hubungan kita kepada Allah satu-satunya minawati ini, tempat naiknya manusia kepada Allah, sampainya manusia kepada Allah adalah sholat. Maka di sholat dan minawati puncaknya itu Pak, meningkatkan kualitas sholat. Tapi dari beberapa kali kita peringatan sholat dengan Pak isi kita dari juga. Ini bukan, tapi di sini ya. Di sana. Berapa kali kita memperingati pentingnya sholat, utama sholat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi kualitas sholat kita pun tidak meningkat. Maka sholat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya maka baiklah semua amalnya. Kalau rusak sholatnya maka rusaklah semua amalnya. Karena ada yang bilang, Ustaz, untuk
sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang seperti apa kata ulama? Sholat yang baik, sholat yang sesuai dengan ilmu. Maka sholat itu semakin apa? Ayo sholat itu turun. Sebaik-baik sholat adalah sholat yang paling panjang tegaknya. Maka besok Pak Imam baca ayat kata panjang dulu. Maka bulan Ramadan itu masjid paling ramai itu masjid yang paling pendek ayatnya. Dia kata panjang sedikit dicuil sama bapak. Ustaz, tak usah panjang-panjangan. Ini Ramadan buat. Apalagi bulan Ramadan, sinetron makin bagus. Kapan dia ngaji? Nanti tunggu iklan. Sholatnya kapan? Sholatnya tunggu iklan. Wudunya kapan? Wudunya tunggu iklan. Iklan dia tunggu wudu. Sudah wudu main sinetronnya, wudu lagi. Sholatnya kapan? Iklan kedua. Iklan kedua ya sholat. Sudah iklan kedua apa dia sholat? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tengok langsung kejadian satu tempat, maknya besar macam-macam. Ustaz, nah nanti kalau main, pada lima ya, kalian kafir, jadi hidupnya kafir. Nah kalau main, kalian kafir, pada lima ya, nanti mau ngaji, bulan puasa ini, ngaji lama tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kepada Pak Maiman. Sadaqallahul azim. Nampak Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hubungan kita kepada Allah satu cara yang paling baik, yang paling utama ialah salat. Saya pernah mengatakan as-salatu min rajul muslimin. Salat adalah alat naiknya manusia kepada Allah. Maka salat yang paling baik adalah salat di mana tempat azan dikumandangkan. Memang kalau kata kita Imam Syafi'i, salat berjamaah ini sunnah muakkadah, tak wajib memang. Tetapi banyak hadis yang datang mengancam manusia untuk manusia yang tidak mau salat berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini haram. Sesungguhnya aku sangat akan mengumpulkan semua pemuda untuk mengumpulkan satu kayu bakar, dan aku perintahkan satu orang untuk menjadi imam, dan aku akan bakar rumah yang ada di dalamnya laki-laki badar tapi tidak mau salat berjamaah bersama kami. Kalaulah Nabi Muhammad masih hidup di kampung dan imam, saya sangat yakin titik api dan asap akan bertambah. Oh, banyak balik yang tak sholat di masjid, Pak. Di mana-mana, Pak. Apalagi sholat subuh. Seolah-olah kita di depan masjid itu tertulis khusus 40 tahun ke atas. Bapak tengok kalau sholat subuh, 40 tahun ke atas semua, Pak. Kecuali imam atau gadis saja, yang muda-muda. Anak muda kemana? Yang masih muda kemana? Tak nampak badan hidup dari masjid, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik kita kepada Allah, semakin baik sholat kita kepada Allah, maka Allah akan semakin memperbaiki kehidupan kita, insyaallah. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini yang paling inti dan terpenting ialah bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada sunnah-sunnahnya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat wajibnya, sholat berjamaahnya. Kenapa demikian? Karena kita yang berhajat kepada Allah, Allah tidak pernah berhajat kepada ibadah seorang manusia. Demikianlah yang saya sampaikan seputar peningkatan maulid ini, meningkatkan kualitas sholat dan ibadah kita kepada Allah. Semoga setelah ini Masjid Nurul Yakin semakin ramai, dan lebih bulan Ramadan ini, Pak. Bulan Ramadan ini kadang-kadang kita salah persiapan. Saya mau tanya lebih dulu.
dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang berkata, sebelum masuk bulan Ramadan, persiapkan keluarga ibadah, timbulkan jazbah dan semangat untuk beribadah. Jangan bilang banyak-banyaklah makan Pak Ustaz. Bentar lagi bulan Ramadan. Nanti kalau bulan Ramadan tak bisa banyak-banyak makan. Salah. Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk bulan Rajab, masuk bulan Syaban, yang beliau berbanyak bukan banyak makan, tapi memperbanyak puasa supaya lebih kuat mendapatkan kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu yang mulia, kepada Allah saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna wa ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafawwaqna min ba'dihi tafawwuqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya Ghafur ya Hamid, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi kulli shay'in a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.